Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat Islam, nikmat iman, di tengah banyaknya orang-orang yang masih dalam kesesatan, kebingungan dan kebimbangan terhadap agama mereka. Dan kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita sebagai keluarganya, yaitu Ahlul Quran. Karena Allah memiliki keluarga di muka bumi, yaitu Ahlul Quran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hum ahlullahi wa khassatuh. Ahli Quran itulah keluarga Allah dan orang khususnya Allah. Dan kita sudah menjelaskan bahwasanya mempelajari Al-Quran, menjadi ahli Quran, itu dengan cara mempelajari, membacanya, menghafalkannya, memahaminya, mengamalkannya dan mendakwakannya. Dan alhamdulillah sebelumnya kita telah melihat, mempelajari bagaimana membacanya dengan makharijil huruf, yaitu tempat-tempat keluarnya huruf, dan diiringi pelengkap dengan sifatul huruf, sifat-sifatnya pada setiap huruf. Itu adalah anugerah besar bagi seorang hamba. Dan di pertemuan kali ini kita akan mempelajari tafsirnya, yang alhamdulillah kita sudah masuk di pembahasan kelima tentang sifat-sifat ibadur rahman. Sifat yang pertama ibadur rahman adalah kalau ketika dia berjalan dalam keadaan tawadu', rendah hati, tidak sombong. Dan jikalau ada orang-orang bodoh yang mengucapkan kalimat yang kurang bagus kepadanya, dia mengatakan semoga keselamatan atasmu. Kemudian senantiasa yang kedua, ya, jadi yang pertama berjalan di muka bumi dalam keadaan tawadu. Yang kedua, kalau ada orang yang mengucapkan kalimat yang kurang bagus, maka dia mendoakannya semoga keselamatan atas, bukan juga membilangi. Membalas keburukan dengan keburukan semisal boleh, tetapi sedikit orang yang membalas keburukan yang semisal, yang biasanya yang banyak, yang lebih ada tambahan. Maka dari itu bersabar, mendoakannya kebaikan, itu hal yang mulia. Kemudian sifat yang ketiga, kalau di malam hari mereka berdiri salat malam. Yang keempat, senantiasa berdoa agar dia dijauhkan dari neraka, karena tempat seburuk-buruk adalah neraka Allah. Kemudian yang kelima, senantiasa berinfak, membelanjakan hartanya di jalan Allah, tetapi tidak boros dan tidak pula pelit. Dikatakan boros, apakah ketika dia membelanjakan seluruh hartanya di jalan Allah boros? Tidak. Dikatakan boros kalau dia belanjakan sesuatu bukan di jalan Allah. Ya, itulah yang dikatakan al-mubadzir. Sebagaimana tafsiran dari Ibnu Mas'ud yang dinukil oleh Ibnu Katsir, al-mubadzir al-infaqu bi ghairi haq. Mubazir adalah seorang membelanjakan hartanya bukan di atas hak. Selama di atas hak, tidak ada keborosan di dalamnya. Kemudian sifat setelahnya yang keberapa? Keenam, mereka tidak berdoa kepada selain Allah walaupun dia juga berdoa kepada Allah. Yang ketujuh, mereka tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Yang kedelapan, mereka wala yaznun, tidak berzina. Ya, tidak berzina. Kemudian yang ke berapa? 6, 7, 8, 9. Mereka senantiasa beramal soleh.
Man taba wa amana wa amila amalan salihan. Itu dia. 9 senantiasa bertobat, beriman. Ke-10, ke-11 senantiasa beramal soleh. Ya, di halaman 36. Jadi 9 senantiasa bertobat. Ya, dikasih garis bawah. Dikasih garis bawah. Senantiasa bertobat, beriman dan beramal soleh. Berarti 9, 10, 11. Ya, itu sifat-sifatnya. Sekarang kita masuk di sifat yang ke-12. Halaman 40. Walladzina la yashhaduna az-zur. Yaitu dia tidak menyaksikan perkara zur, persaksian yang palsu. Ya. Sebentar Pak Bian, Adli. Saya sembunyi nih jaketnya misalnya Attar. Bilang kau bilang tak nuliak nak? Iya. Nuliak. Padahal ini na jelas ya Adli nih. Nah lihat kena sembunyi di lemari atau na sembunyi di lacinya anak kelas 7. Ya. Orang yang beriman, orang ibadur rahman tidak pernah bersaksi dengan kesucian yang palsu. Ditanya Ki Adli sama Adli, lu lihat jaketku? Tidak bilang ya Adli. Pak bilang, tidak tahu kau di mana simpang. Ini sama saja. Ya, mereka tidak begitu. Walaupun bercanda. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjamin seseorang istana di tengah surga. Barang siapa yang tidak pernah berdusta, walaupun dalam keadaan bercanda. Nabi walaupun bercanda dia tidak berdusta. Dia pernah melewati suatu rumah ada nenek-nenek. Mengatakan nenek-nenek itu a'adakhulil jannata. Apakah saya masuk surga? Kata Nabi la. Tidak. Menangis nenek-nenek ini. Sampai tetangga-tetangga nenek ini mendengar tangisan nenek ini mereka. Kenapa? Karena yang berbicara ini adalah Rasulullah. Ya, yang selama ini dia perjuangkan untuk meraih surga dia tidak dapatkan. Ketika masyarakat sudah ribu, kenapa ini nenek menangis terus? Sampai ke telinga Rasulullah. Ternyata masalahnya gara-gara Rasulullah mengatakan kepadanya dia tidak masuk surga. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang lagi ke rumahnya. Ya, memang tidak masuk surga nenek-nenek. Karena di surga itu semua orang kembali muda. Akhirnya nenek-nenek ini tersenyum kembali. Berhenti menangis. Nabi tidak berdusta. Ya, memang di surga itu tidak ada nenek-nenek. Karena semuanya menjadi apa? Muda. Jadi ini sifatnya. Yang ke-12. Dihafal. Karena sebentar yang sudah hafal itu sudah bisa istirahat. Yang ke-12, dia tidak bersaksi palsu. Yang ke-13, wa idza marru bil lagwi marru kirama. Dan apabila bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, main game, main catur, ya, atau sembarang giri-giri mata anak orang kah, patolo-tolo orang kah, main bagulik kah, pokoknya perbuatan yang tidak ada faedahnya, tidak menambah pahalanya di sisi Allah. Ya, itu dikasih garis bawah. Di halaman 40 tidak memberikan bersaksian palsu. Kemudian menjaga kehormatannya dengan tidak mengerjakan perbuatan yang tidak berfaedah. Dia tinggalkan. Jangankan yang berbau dosa, berbau tidak berfaedah saja dia tinggalkan.
Apalagi sifat yang ke-13-nya? Walladzina idza dzukkiru biayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summan wa umyana. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidaklah menghadapinya sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Jadi ini sifatnya yang ke-13, yaitu mengambil peringatan dari Al-Quran. Ditulis, dikasih garis bawah itu. Ya, tidak tuli dan tidak buta dalam mengambil peringatan Al-Quran. Ke-14, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Yaitu orang-orang yang berkata, wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami dan istri-istri kami dan anak keturunan kami. Pindah ke sini saja Pak Bian kursinya. Sebagai penyejuk pandangan kami, dan jadikanlah kami termasuk orang-orang ya sebagai pemimpin-pemimpin orang yang bertakwa. Ini dia sifatnya yang ke-14, yaitu apa tadi? Senantiasa berdoa, menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Senantiasa berdoa untuk keluarga dan untuk menjadi apa? Imam bagi orang-orang yang bertakwa, menjadi pemimpin. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqqawna fiha tahiyatan wa salama. Mereka itulah, kata Allah, yang memiliki 15 sifat tadi. Mereka lah orang-orang yang diberikan ghurfa, kamar, tempat tinggal, istana, bima sabaru, karena mereka sabar di atas ketaatan tersebut, bersabar terhadap apa yang Allah takdirkan dari berbagai macam ketaatan. Mereka bersabar menahan diri dari tidak bermaksiat kepada Allah dengan berzina, tidak membunuh, ya, tidak bersaksi palsu dan selainnya. Wa yulaqqawna fiha tahiyatan wa salama, dan di dalamnya mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat, yaitu assalamualaikum ya ahlal jannah. Ya, semoga keselamatan atasmu wahai penduduk surga. Khalidina biha, mereka kekal di dalamnya, di dalam istananya. Disebabkan kesabarannya di atas ketaatan, menahan diri dari kemaksiatan, dan dia bersabar di atas takdir yang Allah takdirkan. Jadi sabar ada 3. Dikasih faedah bima sabaru, dikasih kode 1, disimpan di atas, sabar di atas ketaatan. Yang kedua, sabar menahan diri dari bermaksiat. Yang ketiga, sabar di atas takdir yang Allah takdirkan. Sabar di atas ketaatan, yang kedua sabar menahan diri untuk tidak bermaksiat, dan yang ketiga sabar dalam takdir yang Allah takdirkan. Khalidina biha, mereka kekal di dalamnya. Hasunat mustaqarra wa muqama, dan mereka lah ya yang diberikan surga tadi, kamar tadi, disebabkan kesabaran mereka, kekal di dalamnya, dan itulah tempat sebaik-baik tempat tinggal, tempat bermukim yang Allah berikan kepada mereka. Qul ma ya'bu bikum rabbi laula du'aukum
faqad kadzabatum fasawfa yakunu lidama. Maka katakanlah ya Muhammad kepada orang-orang yang tidak mau bersifat seperti begini, orang-orang musyrik, bahwasanya Tuhanku tidak mengindahkan kamu melainkan kalau ada ibadatmu. Kalau kamu beribadah, kamu dimuliakan sebagaimana orang-orang yang memiliki sifat ini dimuliakan. Tetapi kalau kamu tidak mau beribadah, ya, padahal kamu sungguh telah mendustakan Allah dan Rasulnya. Karena itu kelak azab Allah pasti menimpamu. Pasti itu. Kamu tidak akan mendapatkan apa? Istana disebabkan ini. Sebagaimana sifat orang-orang yang memiliki 15 sifat tadi. Faedah dari ayat halaman 42. Mereka tidak bersaksi dengan persaksian palsu, tidak mendatangi majelis yang padanya terdapat kemaksiatan kepada Allah. Jangan ditahu di situ ada acara pengantin, ada danduk-danduk, biduang, cadolen-dolen. Nah, pergi lagi di situ, pergi lihat. Ya, jangan. Orang-orang yang dijanjikan surga itu tidak begitu. Ya, atau kan tahu ini orang mau pat tolo-tolo pergi nu temani nu gonceng. Nah, itu ndak dia tidak tempati majelis-majelis yang ada kemaksiatan padanya. Mereka berpaling dari perkara yang sia-sia dan tidak mendatangi majelis-majelisnya. Apalagi kayak stand up comedy. Itu termasuk dosa, bukan cuma makruh, bahkan dia dosa karena berdusta. Ya, sama dengan nonton film-film di bioskop. Nah, ini biasa ini kalau puasa banyak anak SMP menghabiskan waktunya di mana? Bioskop. Masuk pagi, keluar sore. Supaya apa? Supaya tidak dirasa buka puasa ya Ustaz. Ya, cerita-cerita cinta, cerita-cerita nonton, pokoknya apa saja yang nonton. Setan-setan kah? Apakah? Sebentar keluar setan-setan kami. Nah, ini tidak. Ya, mereka tidak bersaksi begitu. Itu semuanya cerita dongeng. Bahkan terkadang ada maksiatnya, baku bersentuhan tangan yang bukan mahramnya, baku cium yang bukan istrinya, baku peluk. Ya, itu semuanya apa? Orang-orang yang beriman ibadur rahman tidak menyaksikan hal itu. Apabila mereka diberi nasihat atau dibacakan ayat-ayat Allah, mereka menerima dan menyambutnya dengan penuh ketundukan. Kalau diceramai, ada kan orang ngapa mistas kayak de. Kalau ditegur ke jangan kau pergi dia bioskop, berhentikan itu kau chat-chat sama Keisha, kau kah? Ku tanya kau jasad ngapa mistas kakak retenya kan? Cemburu kok. Seakan-akan dia tidak dengar. Bahkan dia pojokkan orang yang menasihatinya. Naudzubillah. Ditegur malah melawan. Ya, kemudian mereka banyak berdoa untuk kebaikan keluarga dan anak-anak mereka. Nah, ini diantara ya sifatnya hamba ibadur rahman itu yang memiliki istri, memiliki anak-anak. Ya, jadi harus ini menjadi prioritas. Tapi setelah kalian kuliah, kalau bisa. Kecuali kalau bisa sambil kuliah sambil menikah itu lebih bagus. Ya, saya menikah umur 22 tahun. Sudah menikah. Alhamdulillah. Ya, dipercepat karena sekarang fitnah sangat berat. Kemudian mereka adalah orang yang memiliki semangat yang tinggi. Oleh sebab itu mereka berdoa kepada Allah agar dijadikan pemimpin dalam kebaikan. Itu semangatnya. Ya. Selalu mau jadi pemimpin, di mana ada kebaikan dia paling depan. Ya. Mau orang bersedekah dia paling depan. Saya. Mau orang patung-patungan, ada beli durian dia kongsi-kongsi kok nak ke 50. Ya. Ayah mau ikut insyaallah hari Ahad rencana makan durian puas-puas 101 orang. Ada tempat baru di Alauddin makan puas
biar lagi satu beca makan 100.000. Iya. Yang mau ikut bisa. Hah? Tidak ada waktunya. Pokoknya makan puas. Ya, saya rencana mau jalan-jalan ke sana. Hari Ahad, yang mau ikut bisa ke rumah. Kita jalan-jalan. Hah? Tidak ada batas. Ya, lanjut. Faedah setelahnya. Balasan bagi ibadur rahman di akhirat, yaitu surga yang agung yang mereka kekal di dalamnya, tidak mendapatkan gangguan dan rasa takut padanya. Kemudian sebab terbesar mereka masuk surga setelah rahmat dari Allah yaitu kesabaran. Ada berapa jenis kesabaran? 3. Sabar di atas ketaatan, sabar menahan diri dari kemaksiatan. Dia kunci dirinya, kunci matanya, kunci telinganya, kunci Stevennya kalau ada mau. Ya, dia kunci semuanya hal-hal yang bisa mengantarkan kepada kemaksiatan. Kecuali kalau halal, ada istrinya banyak, buka gemboknya. Coba. Tapi kalau hal-hal yang ini kunci dirinya tahan. Biar lewat mi akhwat. Lewat kian, Kesha. Belanja di bawah, ada coba deh. Akhirnya lari ke bawah. Tujuannya apa? Banyak akhwat di bawah. Nak kasih dia banyak belanjanya. Banyak anak belanjanya 1 dulu letar. Ambil biar 3 kalau kita. Ini. Ya. Mereka dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan kekokohan mereka di atas agama mereka sampai mati. Itu dia pertahankan sampai meninggal dunia. Sabar di atas ketaatan kepada Allah, menahan diri dari kemaksiatan, dan sabar di atas takdir yang Allah takdirkan. Kemudian mereka manusia adalah makhluk yang paling rendah di sisi Allah apabila mereka tidak menyembah dan merendahkan diri hanya kepada Allah. Ini Allah ancangkan di akhir ayat, bahwasanya betul-betul Qul man ya'bu bikum rabbi laula, siapa yang berpaling ya Muhammad kepada Tuhannya, kepada perintahmu dalam beribadah kepada Allah, faqad kadzabatum, sungguh mereka telah apa? Mendustakan engkau. Fasaufa yakunu lidama, tunggu, nanti mereka betul-betul akan kita azab. Ya, itu. Kemudian insyaallah taala ada pertanyaan-pertanyaan. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Dihafal 15 karakter yang sudah bisa istirahat. Ada 15. Mulai dari halaman 32. Dihafal saja bahasa Indonesianya. Dari halaman 32. Jadi ayat-ayatnya saja. Kita sudah stabilo kemarin. 15 karakter. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.